hulu atau berlebih-lebihan dalam ucapan. Misalnya pujian-pujian yang dibuat oleh kaum sufi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berlebih-lebihan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak ingin kemudian diperlakukan berlebih-lebihan seperti itu. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat hadis, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana dulu orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita yakini Nabi SAW sebagai Nabi, sebagai Rasulullah utusan Allah SWT, kita wajib yakini itu. Tapi berlebih-lebihan kepada Nabi, bahkan tadi menempatkan Nabi SAW sudah melebihi kemampuannya sebagai hamba dan Rasulnya, bahkan ditempatkan sebagaimana haknya Allah SWT yang dimintai dan seterusnya, dipuji dengan pujian yang itu hanyalah pujian milik Allah SWT, maka ini sudah berlebih-lebihan dalam masalah ucapan Kemudian jamaah dirahmati Allah, contoh sikap gulu berlebih-lebihan dalam perbuatan, misalnya ketika orang was-was ketika hendak takbiratul ihram. Nah, mungkin nanti pirsa Bapak Ibu, ketika hendak sholat takbir Allahu Akbar batal, takbir lagi Allahu Akbar batal lagi. Kadang-kadang sampai nanti menjelang imam mau ruku, karena terpaksa, mungkin akhirnya kemudian tidak mengulangi lagi. Was-was ini bisa jadi adalah karena sifat berlebih-lebihan, dalam masalah perbuatan. Untuk itu, dalam hal ini memang ketika orang sering mengulangi, ketika takbiratul ihram diulangi lagi, karena ada keyakinan bahwa harus menggabungkan antara unsur niat dengan perbuatan. Jadi ketika takbir itu harus mantap dengan niatnya ketika sholat. Dan ini tentu sesuatu yang susah untuk kita lakukan. Untuk itulah jamaah yang hormati Allah, para ulama membolehkan ketika kita takbir itu tidak harus disertai dengan niat yang bersamaan. Maka boleh kita mendahulukan niat, baru kemudian kita takbiratul ihram supaya dalam kondisi tidak was-was terus dalam pelaksanaan sholat tadi. Untuk itulah jamaah yang dirahmati Allah, dalam bab sholat misalnya, ketika kita sholat, tentu ini adalah ibadah fisik, ibadah badan kita. Kalau ketika sholat kemudian muncul gangguan mungkin dalam perut kita, terus kita ragu, niki mau batal utawa mboten ngapunten, keluar angin utawa mboten. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Langsung membatalkan sholat atau terus melanjutkan sholat terlebih dahulu? Yang lebih tepat adalah kita terus sholat dulu sampai betul-betul ada bukti yang betul-betul nyata. Entah itu mungkin kita mencium bau dari angin yang keluar, atau mungkin kita mendengar suara. Kalau sudah pasti hal tersebut, bolehlah kita membatalkan diri. Tapi kalau masih was-was, masih ragu, ini batal nggak sih? Jangan-jangan ini adalah cara setan untuk menggoda kita supaya kita nggak khusyuk dalam sholat. Maka Nabi memerintahkan kita, kalau kita mengalami hal tersebut, maka jangan langsung membatalkan sholat, tunggu dulu sampai jelas